Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh Sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI, diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsikal Terauchi, lalu dipersilahkan masuk ke dalam kantornya serta duduk bersama. Kepada saudara Soekarno, atas dengan saya sebagai sumber dengan cara mempromosikan kemerdekaan terhadap PPKI. Saya setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sudah pada negara, tetapi kita harus tetap menjalankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi pihak Jepang meminta proklamasi paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan, kami akan membicarakannya dengan PPKI. Kalau begitu kami mundur diri. Terima kasih. Soekarno pulang dan meminta istrinya untuk menjahit bendera merah putih. Tolong jadikan bendera merah putih. Untuk apa? Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada Sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Berita kekalahan ini sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun di saat itu disegel oleh Jepang. Tapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir dengan keberaniannya mendengarkan kabar ini melalui radio RBI. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see. Kalau Jepang telah menyerah dan Indonesia telah kosong, maka segera memproklamasi kemerdekaan. Betul sekali kawan. Anggota PPKI tidak boleh bercampur. Kenapa kau berpendapat seperti demikian? Karena PPKI adalah badan usaha Jepang. Tidak boleh ada campur tangan atas kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Dia kan merupakan ketua PPKI. Kalau dia menginginkan, siapa saja. Kalau tidak apa? Kita harus tetap berbicara baik-baik. Betul kawan, kekerasan bukan jalan yang benar. sebaiknya setelah beliau pulang dari Dalat. Betul sekali. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikarna, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Silakan duduk. Saudara-saudara, begini Bung Karno, Jepang telah menyerah. Kami ingin Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi ada yang bilang dari itu. Maksud Anda, PPKI? Betul. Kami golongan muda tidak setuju. Karena kami tidak ingin Jepang bertahan. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dari PPKI. Baik, kalau menurut Anda seperti itu, kami undur diri.
Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung. Mereka mengadakan di bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Rikana, Chairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno di kediamannya. Terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Randos Buntara, Dr. Sanusi, dan Iwang Kusmas Sumantri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam tepat, para golongan muda memutuskan untuk melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini, nomor 71. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengungsikan Soekarno serta Muhammad Hatta ke Ranges Dengklok. Tujuannya adalah Insinyur Soekarno serta Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh sedikit pun kepada Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa terpengaruh Jepang sedikit pun. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Ranges Dengklok, Chairul Saleh, Sudancho Singgi, serta Saleh yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Soekarno dan Hatta dibawa oleh Chairul Saleh, Sudancho Singgi menuju ke Ranges Dengklok. Di perjalanan tersebut, Soekarno terus berbincang-bincang dengan Sudancho Singgi. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun PPKI? Kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi golongan muda dan PK akan melindungi Anda. Baiklah, kalau begitu kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Sudancho Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut. Sesampainya di Ranges Dengklok, dan ia segera bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin golongan muda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Ranges Dengklok, siang itu terjadi perdebatan yang sangat panas antara Soekarno, Muhammad Hatta, serta golongan muda. Revolusi sudah di tangan kita sekarang. Kalau belum kita melakukan malam ini, lalu apa? Bisa itu saya sudah merencanakan jalannya pada tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Kenapa tidak tanggal 16 saja? Saya tidak dapat menerapkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17. Tanggal 17 adalah angka suci. Sesampai di Jakarta, Soekarno menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk membicarakan teks proklamasi. Silakan saja pakai rumahku, Bung Karno. Keamanan saya jamin. Terima kasih, ruang mana yang saya pakai? Ruang makam atau ruang senam di depan? Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan teks mendesak dalam masa kita untuk mempercepat kemerdekaan. Rancangan teks siap dibacakan kepada yang hadiri di rapat ini menandatanganinya bersama. Saya merasa sebaiknya naskah proklamasi sama ini disepakati atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadiri? Tolong berikan buku saya ini teksnya. Baiklah, terima kasih. Teks ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi.
Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku tak. Merdeka! Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka!